Bante akan baca Pali, nanti Bante minta Anda komen dah. Palinya kayak gini. Anicca wata sangkara upadawaya damino upajitwa nirujanti tesang upasamo suko. Oke. Kesannya bagaimana? Ayo, minta pendapatnya. Kayak tempat orang kematian ya. Itu jadi image ya. Kalau kita baca anicca wata sangkara, itu karena sering dibacanya di tempat kematian. Jadi sudah kebawa persepsi publik itu pada umumnya ke sana. Padahal ini ilmu buat pencerahan sesungguhnya. Dan orang akan begitu kesannya tempat kematian, jadi mentalnya akan beda menyikapi ini. Kayaknya hopeless sekali kalau udah dengar ini. Ada bendera kuning istilahnya kan. Padahal ini adalah pemahaman yang sangat, istilahnya ilmu yang sangat dalam, dhamma yang sangat dalam dari Sang Buddha. Kita harus menyikapi dhamma itu dengan bijak. Ya, ini akan bicara anicca wata sangkara. Semua yang terkondisi akan berubah. Itu memahami perubahan. Ya, kita harus mengerti memahami perubahan itu dengan sikap yang benar, bukan jadi takut, bukan menolak perubahan. Makanya belajar dhamma untuk bisa menempatkan diri dengan benar di kondisi yang tepat. Perubahan itu bisa perubahan turun, bisa perubahan naik, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa untung, bisa rugi. Itu perubahan. Dan berdasarkan di masyarakat pembicaraan umum, dari yang bagus jadi jelek itu pasti dibilang berubah. Tapi kalau yang jelek jadi bagus, Anda nggak bilang berubah, ini meningkat. Persepsi umum seperti itu, dan itu tidak dikategorikan sebagai berubah. Jadi di sini ada kurang lengkapnya sudut pandang secara objektivitas. Kalau karma buruk berbuah, dibilang karma berbuah. Kalau dapat keuntungan, Anda nggak bilang karma baik berbuah, ini hoki saya dapat untung, lupa sama si karma gitu. Ya ini tidak objektivitas. Kebijaksanaan kita ternyata sebagai Buddhis pun nggak lengkap memakainya, sesuai hanya kepentingan kita saja. Yang tadi Bante bilang perubahan, harusnya menyikapi perubahan ini lengkap. Ya, dengan pembacaan ini Anda udah terkonsepnya rumah duka, anicca wata sangkara, hubungannya dengan kematian. Padahal hubungannya itu pencapaian kesucian kalau kita bisa memahami makna dari anicca wata sangkara upadawaya damino upajitwa nirujanti tesang upasamo suko. Jadi bukan hopeless yang muncul, tapi antusias, semangat untuk bisa menembus dhamma supaya terbebas. Sesungguhnya itu. Nah, perubahan ada dua, perubahan ke atas, perubahan ke bawah. Perubahan ke kiri atau ke kanan. Artinya berubah itu bisa menjadi buruk, bisa menjadi baik, itu berubah. Nah, Buddha mengajarkan kita, Buddha kasih jalan. Perubahan itu iya, itu nature. Tapi Buddha memberikan jalan supaya murid-muridnya itu berubah lebih baik. Ajaran Dhamma mengajarkan kita untuk berubah lebih baik dalam kondisi apa. Perubahannya diarahkan lebih baik. Berubah iya, tapi kita arahkan tindakan kita ini untuk berubah lebih baik. Dari yang gak bisa jadi bisa, dari yang bisa jadi lebih bisa, bahkan jadi ahli. Manfaat dari mendengarkan Dhamma. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Dari yang sudah tahu jadi lebih tahu. Ya kan, dari yang belum bisa jadi bisa, dari yang sudah bisa jadi mahir, jadi ahli. Nah, itu tipikal perubahan yang dimuat, yang disusupi oleh muatan Dhamma.
sekali lagi, dari yang tidak baik jadi baik, dari yang baik jadi lebih baik, ya kan? Dari yang jahat jadi baik, dari yang sudah baik jadi bijaksana, dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang bisa jadi mahir, dari yang tidak tahu jadi tahu, ya kan? Dari yang sudah tahu jadi lebih tahu, dari yang tidak mengerti jadi mengerti, kalau yang sudah mengerti tambah mengerti. Itu perubahan yang harus disikapinya, ya. Ya, perubahan itu seperti itu ya. Ya, jadi kita harus memahami dhamma secara utuh ya. Jangan sepotong-sepotong atau jangan sesuai dengan apa yang kita mau saja. Sekali lagi, banyak yang harus kita gali ternyata di sini yang menyikapi perubahan itu sendiri bagaimana. Buddha memotivasi kita untuk jadi lebih baik. Untuk itulah menyikapi perubahan. Perubahan itu bukan sesuatu yang dari yang untung jadi rugi, oh kita berubah nih kondisinya. Enggak. Positif negatif itu perubahan. Kita yang mengarahkan kemana perubahan itu bisa. Hanya belajarlah untuk menempatkan diri di kondisi yang benar, di posisi yang benar, di kondisi yang tepat. Oke. Sadu, sadu, sadu.